Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepadanya. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam, yaitu nikmat berada di atas keimanan dan nikmat berada di dalam agama Islam. Dan nikmat al-iman ini jemaah sekalian adalah salah satu nikmat yang harus kita jaga. Kata para ulama, wa bisyukri tadumun ni'am. Hanya dengan bersyukurlah nikmat itu bisa dijaga. Maka nikmat iman kalau tidak disyukuri, ya, maka ia bisa saja dicabut dari diri kita. Salah satu surat yang penting dipelajari dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surat yang akan kita kaji di pagi hari ini, yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini keutamaannya sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ia setara dengan seperempat Al-Quran dari sisi kandungan pembahasannya. Surat Al-Kafirun ini jemaah sekalian, di antara intinya adalah mengajarkan kepada kita untuk mengambil garis tegas antara keimanan dan kekufuran, yang mana kata para ulama, seorang muslim itu tidak boleh berada di wilayah abu-abu dalam masalah tauhid. Ya, kalau kita katakan dalam masalah fikih ada permasalahan yang khilaf, permasalahan-permasalahan yang para ulama berselisih pendapat boleh atau tidaknya. Ada wilayah abu-abunya, itu dalam masalah fikih. Ya, dan dalam permasalahan fikih, khilaf itu sesuatu yang normal. Ya, ada para ahli fikih mengatakan ini hukumnya boleh, ulama yang lain mengatakan enggak, ini hukumnya makruh. Ini sesuatu yang normal dalam ranah ilmu fikih. Adapun dalam bidang tauhid, dalam bidang akidah, seorang muslim harus dengan tegas mengatakan ini akidah saya, itu akidahmu, ini agama saya, itu agamamu. Ya, tidak boleh ya bersikap pelin-pelan dalam masalah akidah, ya. Nah, maka akidah atau keyakinan dalam bahasa Arab dia berasal dari huruf ain, qaf dan dal. Kata akidah itu berasal dari 3 huruf ini. Nah, dan dalam kamus kalau ada sebuah kata terdiri dari susunan 3 huruf ini, maka maknanya dia adalah sesuatu yang tegas dan pasti. Makanya kalau kita mau transaksi jual beli ada namanya akad jual beli. Akad dalam bahasa Arab itu terdiri dari huruf ain, qaf dan dal juga. Ya, akad nikah dinamakan akad nikah kenapa? Karena dia mengikat. Karena dia mempertegas kehalalan 2 orang manusia. Nah, ya, maka akidah secara bahasa saja sudah bermakna sesuatu yang kokoh, sesuatu yang pasti, ya. Nah, kemudian tauhid. Ya, sering kita dengar istilah akidah tauhid.
Kalau akidah itu adalah hal yang diyakini oleh seseorang, berarti dia bisa benar bisa salah, gitu ya. Kalau kita meyakini Allah itu esa, ini namanya akidah yang benar, gitu ya. Kalau kita meyakini Allah ada di mana-mana, ini namanya akidah yang keliru, ya. Nah, jadi akidah itu bisa benar bisa salah. Nah, kemudian tauhid bagaimana? Kalau tauhid, inilah akidah yang benarnya, ya, karena definisi dari tauhid adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan, mengesahkan Allah dalam peribadatan, ya. Dan tauhid itu sendiri dibagi menjadi berapa? Menjadi 3, tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, satu dari 3 jenis tauhid inilah yang dikandung oleh surat yang mulia ini, yaitu surat Al-Kafirun ini, yaitu tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Yaitu kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita, ya, dalam perbuatan hamba. Kalau rububiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, ya. Kalau uluhiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba? Ya, ibadah, ya. Kita mengesahkan Allah dalam sholat, puasa, zakat, dalam berakidah, ya. Ini namanya al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Nah, itulah misi dakwahnya para rasul, yaitu untuk meluruskan tauhid al-uluhiyah. Nah, salah satu surat yang tegas sekali membahas tentang tauhid al-uluhiyah ini adalah surat Al-Kafirun ini. Surat Al-Kafirun ini merupakan salah satu dari surat-surat Qisarul Mufassal, yaitu surat-surat yang jarak antara ayat dengan ayatnya itu pendek, singkat-singkat, ya. Kalau kita lihat juz 30 dengan juz 1 kan jelas sekali bedanya, ya. Juz 30 itu pendek-pendek suratnya, ya, ayatnya singkat-singkat. Nah, kata para ulama, surat-surat yang seperti itu, yang ayatnya pendek-pendek, ya, itu karakteristiknya tegas, ya. Bahasa yang dipakai itu tegas. Kalau kita mendalami literatur bahasa Arab, kita akan bisa dengan terang bisa melihat bagaimana, ya, perbedaan antara suasana yang bisa kita ambil ketika membaca ayat-ayat, ya, di juz 30 dengan di juz-juz awal itu, ya. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, itu bahasanya masih lemah lembut, ya, karena yang diajak bicara di situ orang-orang yang sudah beriman. Tapi kalau surat di juz 30 itu yang diajak bicara orang-orang yang masih kafir, yaitu orang-orang Quraisy, ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya, sehingga bahasanya pun tegas. Nah, maka di situ para ulama menyimpulkan bahwasanya dakwah tauhid itu haruslah tegas, ya, dakwah tauhid haruslah tegas, karena Nabi SAW selama 13 tahun, ya, 10 tahunnya beliau mendakwahkan tauhid secara terang-terangan, tidak sekalipun beliau kompromi dengan orang-orang kafir Quraisy dalam masalah tauhid. Dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah jual beli, Nabi melakukan jual beli dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, ya. Nabi pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi. Nabi pernah bertransaksi jual beli unta dengan orang Nasrani. Itu dalam masalah fikih, ya. Tapi dalam masalah akidah, Nabi dengan tegas menegaskan bahwasanya lakum dinukum waliyadin. Nah, baik. Jadi surat ini kemarin di pekan sebelumnya sebenarnya sudah, ya, kita bahas, ya. Hanya saja belum tuntas pembahasannya, baru sampai ayat yang ketiga. Nah, untuk sekarang kita, ya, merujuk sedikit dari awal, ya. Baik. Hal yang pertama yang kita bahas kemarin adalah nama dari surat ini, ya. Jadi selain dikenal dengan nama surat Al-Kafirun, surat ini juga kemarin sudah kita bahas dikenal dengan nama surat Al-Ibadah, ya, surat Al-Ibadah, ya. Kenapa dinamakan surat ibadah? Karena surat ini mengandung salah satu dari ibadah yang agung, yaitu ibadah tauhid. Nah, ibadah bagaimana kita memutuskan hubungan loyalitas dengan orang-orang kafir.
Baik. Kemudian surat ini juga dinamakan surat Al-Ikhlas. Ya, jadi bukan hanya Qul huwallahu ahad saja dinamakan surat Al-Ikhlas. Nah, jadi Al-Ikhlas secara bahasa artinya pemurnian. Ya, maka surat Al-Kafirun dengan surat ya, Qul huwallahu ahad dinamakan dengan nama yang sama, yaitu Al-Ikhlas, karena di dalamnya ada pemurnian akidah. Ya, ada pemurnian akidah. Kalau dalam surat Al-Ikhlas kemarin sudah kita bahas ya, pemurnian akidah dalam rububiyah. Ketika kita mengatakan Qul huwallahu ahad, kita meyakini bahwasanya zat Allah itu tunggal, esa, satu-satunya. Itu rububiyah. Ya, maka dalam surat Al-Kafirun ini tauhid al-uluhiyahnya. Baik. Kemudian surat ini juga kemarin dikenal dengan nama surat Al-Muqashqishah. Ya, Al-Muqashqishah. Ya, kenapa dinamakan Al-Muqashqishah? Apa itu Al-Muqashqishah? Al-Muqashqishah artinya pembebas. Pembebas dari dua hal. Apa itu kemarin? Ya? Barang siapa yang membaca surat Al-Kafirun dengan memahami maknanya dan mentadabburinya, maka ia muqashqishah, terbebas dari dua hal. Apa itu? Nah, yang pertama kesyirikan, yang kedua kemunafikan. Ya, kesyirikan ya, karena definisi dari syirik itu adalah mencampur aduk antara hak Allah dengan hak hamba. Ya. Hak Allah adalah disembah. Ya, dicampur aduk ya. Ya, dipalingkan penyembahan tersebut kepada hamba. Nah, ini syirik. Ya. Maka orang yang memahami surat Al-Kafirun ini dengan baik, ia terbebas dari kesyirikan. Kemudian dia terbebas dari kemunafikan. Kenapa? Karena di antara sifat orang munafik itu bermudah-mudahan dalam masalah akidahnya. Wah, ini toleransi. Ya. Oh, ini katanya menghormati hak asasi manusia. Tidak, kalau Islam sudah mengatakan ya lakum dinukum waliyadin, maka tidak boleh kita keluar dari batasan yang sudah ditetapkan. Ya, atas dasar nama apapun itu, toleransi dan sebagainya. Ya, bukan berarti Islam adalah agama yang radikal, agama yang ekstrim, tidak. Tapi Islam ya jelas ngasih batasan. Ya, Islam adalah agama yang jelas memberikan batasan ya dalam masalah akidah. Karena akidah itu adalah pondasi dari agama. Ya, pondasi dari agama, maka hal yang sangat penting untuk tetap dijaga kemurniannya. Nah, kemudian nama lain dari surat Al-Kafirun ini juga adalah surat Ad-Din, ya, surat agama. Ya, di sini kita lihat betapa pentingnya surat ini sampai dia dinamakan dengan surat Ad-Din. Ya. Nah, berarti dia menggambarkan tentang pentingnya menjaga kemurnian agama. Baik. Kemudian yang terakhir nama dari surat Al-Kafirun ini adalah surat Al-Munabidah, ya, surat yang melempar. Ya, apa arti surat apa makna dari pelempar kemarin? Pelempar dari kesyirikan. Artinya seseorang itu kalau memahami dengan baik surat Al-Kafirun ini, dia dilempar seolah-olahnya ya. Ya, analoginya seolah-olah dia dilempar menjauh dari kesyirikan. Ya, maka ia dinamakan surat Al-Munabidah. Baik. Kemudian surat ini masyhur kita kenal dengan nama surat Al-Kafirun. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang dimaksud dengan Al-Kafirun? Orang-orang kafir itu. Definisi dari orang-orang kafir sebagaimana disebutkan oleh para ulama a'immah Ahlussunnati wal Jamaah, ya, orang-orang kafir adalah orang yang mengingkari tiga hal. Satu dari tiga atau ketiga-tiganya, yaitu ia mengingkari keesaan Allah, wahdaniyahnya Allah. Kalau ada orang mengingkari keesaan Allah, ya tanpa ragu-ragu kita mengatakan ia telah kafir. Yang kedua, kenabian, nubuah. Ya, kalau ada orang yang mengingkari kenabian Nabi SAW dengan menyatakan misalkan ada nabi penutup selain Nabi Muhammad SAW, maka ia telah kafir. Kemudian yang ketiga, syariat Islam. Ada orang mengingkari satu saja dari syariat Islam, ya dari rukun iman, rukun Islam, maka ia telah kafir. Semisal ada orang yang meyakini bahwasanya puasa Ramadan tidak wajib. Ada orang meyakini misalkan zakat itu ya tidak wajib.
Ya, maka pengingkaran seperti ini, pengingkaran terhadap rukun iman dan rukun Islam akan mengeluarkan seseorang dari lingkaran Islam. Dengan kata lain, dia telah kafir. Nah, kemudian urutan turunnya surat Al-Kafirun ini, dia turun ke 18 dari rangkaian surat-surat Al-Quran. Dia turun setelah surat Al-Ma'un, sebelum surat Al-Fil. Kemudian di dalam mushaf ia terletak pada posisi ke-109 ya. Surat ke-109. Baik. Kemudian sebab turunnya, ada dua sebab turun yang kita sampaikan kemarin. Yang pertama adalah ketika ada 4 orang pembesar Quraisy yang bernama, yang pertama Al-Harits bin Qais, yang kedua Al-Az bin Wa'il, yang ketiga Al-Walid bin Al-Mughirah, yang keempat Umayyah bin Khalaf. 4 orang ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk bernegosiasi. Ya, apa negosiasinya? Mereka mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bergantian menyembah berhala selama 1 tahun. Kemudian mereka menyembah ya Allah selama 1 tahun. Ya, jadi mereka mengatakan, wahai Muhammad, ayo kita sepakati satu hal. Kamu sembah berhala-berhala kami 1 tahun, dan kami akan menyembah ya Tuhanmu selama 1 tahun. Ya, perhatikan di surat Al-Kafirun ini. Di surat Al-Kafirun ini bisa juga kita lihat bahwasanya kan ada ayat yang berbunyi ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, dan apa-apa yang akan kalian sembah. Maknanya seperti itu ya, dari pemilihan katanya. Makanya 4 orang ini yang datang bernegosiasi dengan Nabi ini, 4 orang ini sampai akhir hayatnya mereka tidak masuk Islam. Karena dalam Al-Quran sudah ditegaskan, aku tidak akan menyembah apa-apa yang sedang kalian sembah dan akan kalian sembah. 4 orang ini nggak masuk Islam. Ya, artinya mereka tetap berada di atas penyembahan terhadap berhala. Ya, dan Nabi SAW sama sekali tidak ikut menyembah berhala-berhala mereka itu. Nah, baik. Maka ketika Nabi SAW mendengar hal tersebut, ya, permintaan dari orang-orang Quraisy tadi, ya, turunlah surat Al-Kafirun ini. Nah, sebab turun yang kedua, orang-orang Quraisy menawarkan beberapa hal kepada Nabi SAW. Mereka menawarkan kekayaan, jabatan, dan wanita, dengan syarat Nabi SAW mau menyembah Lata dan Uzza selama 1 tahun. Lata dan Uzza ini adalah nama berhalanya orang Quraisy. Ya, jadi orang Quraisy itu punya 360 berhala di sekitar Ka'bah. Nah, berhala yang paling besar itu namanya Hubal. Nah, yang paling masyhur serta yang paling awal ada itu namanya Lata dan Uzza. Ya, Lata dan Uzza. Dan berhala-berhala ini di dalamnya ada jin. Ya, sehingga ketika mereka meletakkan sesajen dan sebagainya di depan berhala tersebut, ya, patung ini mengeluarkan suara terkadang. Ya, dengan itu semakin yakin mereka kalau berhala-berhala ini adalah sesembahan. Gitu. Ya, semisal Hubal. Ya, Hubal itu di dalamnya ada jin perempuan yang nanti jin perempuan tersebut ya dibunuh oleh Khalid bin Walid. Ya, dikejar oleh Khalid bin Walid, jin perempuan tersebut lari ke dalam sumur, kemudian sumur tersebut ya, dikubur oleh Khalid bin Walid. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya kepada kita, apa inti kandungan pokok atau tema dari surat Al-Kafirun ini, maka kita katakan ada 2 intinya. Yang pertama adalah tentang pembebasan diri dari ajaran orang-orang musyrik. Yang mana orang-orang musyrik itu bermudah-mudahan sekali dalam akidah mereka. Dengan gampang mereka menawarkan
ya, kita gantian nyembah Tuhan. Ini akidah orang musyrik. Ya, mudah-mudah sekali mereka mengatakan seperti itu. Ya, ini menunjukkan sebenarnya mereka juga tidak meyakini kebenaran, ya, agama mereka sendiri, karena dengan santainya mereka rela untuk tukeran Tuhan lah istilahnya. Ya. Ya, ini menunjukkan kalau ajaran orang-orang musyrik ini sebenarnya, ya, tidak sekuat itu keyakinan mereka. Nah, kemudian poin yang kedua dari surat Al-Kafirun ini bahwasanya manhaj seorang dai dalam berdakwah, prinsip seorang dai dalam berdakwah adalah ia tidak menerima apapun tawaran yang bertentangan dengan tauhid. Sebagaimana Nabi SAW menolak tawaran jabatan, kekayaan dan sebagainya, ya, karena hal itu harus dibayar dengan menggadaikan tauhidnya. Ya, maka seorang dai tidak boleh, ya, terkecoh dengan tawaran-tawaran yang bersifat duniawi dan bertentangan dengan dakwah tauhid. Ya, jadi tidak ada tawar-menawar dalam masalah mendakwahkan tauhid ini. Baik. Kemudian surat Al-Kafirun ini adalah surat Makkiyah, ya. Ya, artinya dia turun kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Keutamaan surat Al-Kafirun. Yang pertama, ia setara dengan seperempat Al-Quran. Ya, setara dengan seperempat Al-Quran. Dari sisi mana dia dikatakan setara dengan seperempat Al-Quran? Ya, kita katakan kemarin, karena tema pokok dari Al-Quran itu ada 4. Ya, secara umum ada 2, perintah dan larangan. Perintah itu dibagi 2, perintah yang zahir dan perintah yang batin. Zahir artinya tampak, batin artinya, ya, tidak tampak. Ya, perkara hati itu batin, ya, yang tampak dari anggota badan, perbuatan itu zahir. Kemudian larangan itu ada yang zahir, ada yang batin. Nah, berarti totalnya ada 4 di situ, ya. Ada perintah zahir, ada perintah batin, ada larangan zahir, ada larangan batin. Perintah zahir, misalkan Allah perintahkan kita untuk salat, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ini perintah zahir namanya. Ya, karena terlihat orang salat, orang menunaikan zakat, terlihat dia dari anggota badannya. Ini perintah yang sifatnya zahir. Kemudian Allah perintahkan juga kita untuk bersabar, wasbiru wasabiru warabitu, ya. Bersabarlah kalian. Nah, ini perintah batin namanya. Ya, perintah untuk beribadah dengan hati. Ya, apa itu ibadah hati? Ibadah yang dilakukan oleh hati, diantaranya ibadah sabar. Ya. Nah, kemudian Al-Quran itu juga berisi larangan-larangan. Ada larangan yang sifatnya zahir, ada larangan yang sifatnya batin. Larangan yang sifatnya zahir, semisal, ya, jauhkanlah diri kalian dari khamar, jangan minum khamar. Nah, ini larangan zahir, larangan yang tampak. Ada juga larangan batin, misalkan jangan berbuat syirik, ya, jangan berbuat syirik. Syirik itu kan dalam masalah keyakinan, ya. Ya, orang bisa saja penampilannya muslim, ya, tapi kita nggak tahu isi pikirannya ternyata adalah akidah syirik. Ya, karena syirik itu menyerang akal pikiran yang sehat. Ya. Ya, jadi bisa saja dia sholat satu saf dengan kita, tapi dia memiliki akidah yang menyimpang, bisa saja, susah dideteksi. Ya, beda dengan orang-orang kafir, dari penampilan bisa kita bedakan. Tapi kalau orang yang pelaku kesyirikan tidak bisa. Ya, kecuali kalau kita sudah berbicara dengannya, sudah ngobrol, ya, dia sudah mengungkapkan keyakinannya, barulah kita tahu kalau ia adalah orang memiliki akidah yang menyesatkan. Nah, jadi Al-Quran itu berisi 4 hal ini. Dan surat Al-Kafirun ini berisi perintah apa larangan? Ya, perintah apa larangan? Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ini perintah apa larangan? Larangan berarti. Ya, jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang kafir, aku gak akan nyembah apa yang kalian sembah. Berarti maknanya adalah Allah melarang Nabi untuk menyembah apa yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Wadih hada? Mafhum ya? Nah,
Nah, maka surat Al-Kafirun ini mengandung satu dari 4 tema tadi, gitu. Maka dinamakan surat Al-Kafirun ini seperempat dari Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan surat ini adalah Nabi sering meruqyah dirinya dengan surat Al-Kafirun. Ya, sebagaimana suatu ketika Nabi SAW digigit oleh kalajengking. Ya, ketika sedang sholat beliau digigit kakinya oleh kalajengking. Maka kemudian selesai sholat beliau memanggil Aisyah minta diambilkan air dan garam. Ya, kemudian beliau mengusap bagian yang digigit oleh kalajengking tadi sambil membaca 3 surat Al-Kafirun, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Nah, jadi kalau kita tertimpa suatu penyakit di anggota badan kita, salah satu cara meruqyahnya adalah kita bacakan 3 surat ini, kemudian kita tempelkan tangan kita di bagian anggota tubuh yang sakit. Kalau seluruh tubuh atau penyakit dalam, maka kita usap bagian tubuh yang bisa kita jangkau, gitu ya. Nah, ini juga bentuk ruqyah. Jadi ruqyah itu jamaah sekalian nggak selamanya identik dengan orang kesurupan, tidak ya. Kita harus tetap meruqyah diri kita sendiri. Karena jin dan syaitan itu mengalir bersama aliran darah anak Adam. Dia mengalir bersama aliran darah, sehingga perlu kita untuk membentengi diri kita dengan zikir-zikir, dengan meruqyah dan sebagainya. Tentu ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, bukan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Salah satu ciri ruqyah mengandung kesyirikan adalah kalau di dalamnya tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu cirinya seperti itu. Ruqyah dengan ini dengan itu, membaca jampi-jampi, baca ini itu kan bukan bagian dari Al-Quran. Bahkan banyak jampi-jampi itu adalah lawan dari Al-Quran. Lawan dari Al-Quran. Salah satunya itu adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dijadikan jampi-jampi oleh para dukun itu dengan cara ditulis kebalik caranya. Ditulis dari huruf yang paling belakang, waladhdallin itu, nunnya dulu, terus sampai ke bismillahnya, begitu. Itu kebalikan. Ini jelas menunjukkan bahwasanya ruqyah syirkiyah itu, ruqyah yang mengandung kesyirikan itu adalah bertentangan dengan apa yang dikandung oleh Al-Quran. Baik. Kemudian keutamaan surat Al-Kafirun selanjutnya, Nabi sering juga membaca surat ini di dalam salat beliau, sebagaimana Ibnu Umar menceritakan sekitar 24 atau 25 kali aku menyaksikan Nabi SAW membaca surat Al-Kafirun di 2 rakaat sebelum fajar dan di 2 rakaat setelah maghrib, qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Nah, Nabi membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Baik. Kemudian keutamaan lain dari surat ini, Nabi sering membacanya sebelum beliau tidur. Salah satu di antara surat yang beliau baca sebelum tidur adalah surat Al-Kafirun, sebagaimana pesan beliau kepada salah seorang sahabat yang meminta wasiat kepada beliau. Seorang sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat yang aku harus lakukan sebelum aku beranjak tidur." Maka kata Nabi, "Janganlah engkau tidur kecuali engkau telah membebaskan dirimu dari kesyirikan dengan membaca surat Al-Kafirun." Nah, jadi salah satu ikhtiar kita untuk membersihkan diri dari kesyirikan adalah dengan membaca surat Al-Kafirun ini. Nah, jadi kita baca sambil kita niatkan untuk, ya Allah, ampunilah dan jagalah aku dari kesyirikan. Kita baca surat ini dengan niat agar Allah menjaga kita dari kesyirikan. Baik. Kemudian keutamaan lain sebagaimana kita sampaikan tadi, surat Al-Kafirun ini adalah pembebas dari kesyirikan dan fitnah pada hari kiamat nanti. Nah, jadi barang siapa membaca surat Al-Kafirun ini, kata Nabi dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, maka seolah-olah ia membaca seperempat Al-Quran dan pembesar-pembesar syaitan akan menjauh darinya
dan ia akan terbebas dari kesyirikan dan diberikan rasa aman dari al-fazaul akbar, yaitu rasa takut ya, yang timbul ketika menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Nah, ya, jadi orang yang membaca surat Al-Kafirun akan aman dari hal-hal tersebut, dari gangguan syaitan, dari kesyirikan, dan dari ketakutan fitnah hari kiamat. Baik. Ya, sekarang kita masuk ke tafsirnya. Ya, qala ta'ala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, kita perhatikan di ayat ini ada pengulangan apa tidak? Ada. Nah, kita lihat di ayat yang ketiga ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, itu diulang di situ. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, di sini diulang lagi. Ya. Kemudian ini la a'budu ma ta'budun dengan wala ana 'abidu ma abattum, ini juga meskipun ada perbedaan redaksi sedikit, ini maknanya sama. Ya, berarti pengulangannya 2 kali di sini. Ya, ini 2 kali, ya, ini 2 kali, gitu. Ya, pengulangan. Nah, kata para ulama di antara hikmah pengulangan ini adalah yang pertama untuk taukid, untuk penegasan. Ya, penegasan bahwasanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kan itu makna dari ayat ini. Yang samanya la a'budu ma ta'budun dengan wala ana abidu ma abattum, artinya ya aku enggak akan melakukan kesyirikan sebagaimana yang kalian lakukan. Wala antum abiduna ma a'bud, ya, ini juga maknanya kalian juga enggak akan melakukan tauhid, gitu. Artinya jelas ya, memberikan garis di situ antara ya kesyirikan dengan tauhid, gitu ya. Nah, maka kata para ulama ya, di sini ada makna penegasan. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an kalau ada kita temukan nanti ada terjadi pengulangan-pengulangan, misalkan di surat apa? Yang ada banyak pengulangan. Ya, surat Ar-Rahman, na'am. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu diulang-ulang. Ya, kemudian ada pengulangan di surat apa lagi? Ya. Al-Mursalat, na'am, wailu yauma idzin lil kadzibin, dan seterusnya. Nah, pengulangan-pengulangan tersebut maknanya apa? Salah satunya kata para ulama adalah untuk penegasan. Ya, jangan nanti kita berpikiran pengulangan ini tidak ada fungsinya. Ya, ya, kan kalau pengulangan itu kan berarti seolah-olah tidak ada fungsinya kalau kita pikirnya. Ya, kita mikirnya seperti itu. Karena yang namanya pengulangan tentu sudah pernah disampaikan lagi. Tujuannya apa? Kata para ulama, kalau pernah disampaikan dan disampaikan lagi, itu maknanya penegasan. Ya, berarti itu adalah hal yang penting berarti. Ya, hal yang penting. Nah, di ayat ini ya, terjadi pengulangan, ini berarti adalah hal yang penting. Nah, kemudian yang kedua, kenapa diulang kata para ulama adalah kita perhatikan di ayat yang kedua dengan ayat yang keempat, la a'budu ma ta'budun. Ta'budun artinya menyembah. Ya, kalian sembah. Ma abattum juga sama, kalian sembah. Tapi bedanya kata kerjanya. Ta'budun itu yang sedang kalian sembah, abattum artinya yang telah kalian sembah. Ini maknanya berarti ia membantah kesyirikan ya di setiap waktu, sekarang maupun akan datang maupun di masa yang telah lewat. Ya, artinya ya, di sini Nabi SAW diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang kafir Quraisy, dulu aku tidak menyembah berhala kalian, sekarang juga aku tidak menyembah berhala kalian, dan besok seterusnya juga aku tidak akan menyembah berhala kalian. Nah, ini maknanya ya, keistiqomahan dalam masalah tauhid. Jadi tauhid itu bukan kita mengesahkan Allah kemarin kemudian besok boleh berbuat kesyirikan, tidak. Ya, tauhid itu harus tetap kita jaga sampai kita mati. Ya, maka jangan sekali-kali kita merasa aman dari yang namanya kesyirikan ini. Ya, ya.
Karena penting sekali untuk kita menjaga kemurnian tauhid kita. Ya. Dahulu kala ada seorang ulama, ya, dia terkenal dengan orang yang sangat cerdas dan jenius sekali. Bahkan sampai-sampai para ulama mengatakan dia adalah Imam Syafi'i junior, katanya, penerusnya Imam Syafi'i. Saking cerdasnya. Ya. Dia membantah orang-orang yang ingin merendahkan Islam. Dia menulis buku-buku. Usianya masih muda tapi dia sudah melahirkan banyak sekali karya. Ya, ulama yang sangat hebat sekali gitu. Dia menulis kitab yang membantah dan menguatkan pondasi-pondasi Islam. Ya, tapi akhirnya dia mati di atas kesyirikan. Dia murtad. Ya, dia mati di atas kesyirikan. Ya, padahal dia dipuji-puji oleh orang sebagai orang yang sangat berilmu, orang yang sangat paham dengan ajaran Islam. Ya, itulah menunjukkan bahwasanya tidak ada orang yang benar-benar aman dari namanya kesyirikan ini. Nah, baik, kita mulai ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya, qul artinya katakanlah. Ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuha ini namanya nida atau panggilan. Ya, jadi sering kita temukan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha itu namanya panggilan. Nah, di sini hikmahnya kenapa Allah memanggil. Ya, kalau yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, maka di situ maknanya Allah ingin menunjukkan kedekatannya dengan orang-orang beriman. Tapi kalau yang dipanggil adalah orang-orang kafir, ini adalah panggilan untuk penghinaan. Ya, panggilan untuk penghinaan. Ya, semisal seorang bapak memanggil anaknya untuk diberikan hadiah. Ini panggilan pemuliaan. Ya, kemudian ya, ada kalanya juga seorang bapak memanggil anaknya untuk dihukum, ya, karena dia melakukan kesalahan. Nah, ini panggilan penghinaan. Ya, sama-sama panggilan, tapi ya, motif di belakangnya berbeda-beda. Maka di dalam ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun, yang dipanggil adalah orang-orang kafir. Ya, Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Kenapa enggak Nabi ngomong langsung ya ayyuhal kafirun? Kenapa harus ada kata qulnya? Untuk menunjukkan bahwasanya Nabi itu hanya sekedar menyampaikan ucapan Allah. Ya, kalau Nabi mengatakan kepada orang kafir ya ayyuhal kafirun, enggak ada kata qulnya, maka bisa jadi orang-orang kafir pahamnya ucapan itu adalah ucapannya Muhammad, bukan ucapan Rabbnya Muhammad, gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan kalau apa yang akan dibawakan oleh Nabi di ayat yang kedua, ketiga dan seterusnya itu berasal dari Allah, itu firman Allah, bukan berasal dari diri Nabi SAW. Ya, karena Nabi katakan qul wahai ya Muhammad. Ya, jadi perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir sendiri, ya, orangnya dinamakan kafir, sifat yang ada pada dirinya dinamakan kufur. Ya, jadi kafir itu orangnya, ya, sifatnya namanya kufur. Ya, kufur itu secara bahasa artinya tertutup. Ya, sesuatu yang tertutup itu dinamakan kufur. Orang kafir dinamakan kafir karena hatinya tertutup, ya, tertutup dari hidayah Islam. Kemudian kufur ini kalau secara syariat dia adalah lawan dari iman. Ya, iman, apakah orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah cukup dikatakan beriman? Nah,